Brigjen Endar Priantoro resmi kembali menjabat sebagai Direktur Penyelidikan Dirlidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah sebelumnya dibebas tugaskan oleh KPK dan dipulangkan ke institusi Polri dengan alasan berakhirnya masa jabatan. Kembalinya Endar ke KPK ini sempat menuai pertanyaan pemirsa di publik. Apakah kembalinya Endar ke KPK ada kaitannya dengan kasus Ketua KPK Firly Bahuri di Polda Metro Jaya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, yaitu ada juru bicara KPK, yaitu ada Mas Ali Fikri dan juga ada Mas Bonyamin Saiman, selaku Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI. Assalamualaikum Bapak-Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin ke Tisa, Mas Andro. Ya, pertama saya ingin ke Bang Ali Fikri terlebih dahulu. Mengapa Pak Endar kembali ke KPK? Apakah karena sebelumnya pernah banding ke Presiden Joko Widodo sehingga menjadi pertimbangan atau mungkin ada hal lainnya? Bang Ali Fikri. Iya, poin pentingnya adalah bahwa tentu ini dalam rangka untuk sinergi ya antar penegak hukum begitu ya, dan itu yang menjadi pertimbangan dari Kementerian PAN dan RB yang berkirim surat kepada KPK. Tetapi perlu kami sampaikan ya bahwa memang ada banding administratif yang sebelumnya juga disampaikan keberatan oleh Pak Endar kepada pimpinan KPK sebagai hak ASN ataupun Polri begitu ya, yang kemudian bila keberatan ditolak, maka tentu ada upaya banding administratif. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kembalinya Pak Endar ke KPK bukan karena ada putusan banding administratif ya. Itu belum berproses gitu. Sekalipun sudah diajukan oleh Pak Endar. Nah, yang menjadi dasarnya adalah surat dari Kemenpan RB tadi itu, bahwa tentu ini dalam rangka menjaga sinergi dan harmonisasi antar penegak hukum, karena tentu kita semua sepakat ya, musuh bersama di hadapan kita itu bukan siapa-siapa, tetapi adalah korupsi gitu. Oleh karena itu tentu KPK akan terus tingkatkan sinergi gitu ya dengan penegak hukum lainnya ya, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun supporting lainnya seperti PPATK, BPK, BPKP, pasti kami lakukan itu. Karena terlebih ke depan tantangan pemberantasan korupsi tentu semakin kompleks gitu ya. Menghadapi tahun politik 2024 tentu ini menjadi tantangan tersendiri di dalam menurunkan angka korupsi di negeri ini begitu. Baik, kita ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, kalau Anda melihatnya kembalinya Endar Priantoro ke KPK, ada muatan apa di balik itu semua? Sebelum ke sana, mudah-mudahan Pak Endar ini nanti masuk KPK itu mampu menuntaskan perkara ekspor nikel 5, sekian juta ton yang merugikan negara 14 triliun dengan konsep pasal 2 pasal 3 dengan kerugian perekonomian negara. Karena sudah saya tantang Pak Yohanes Tanak untuk mampu mengungkap kasus nikel ini yang juga ditemukan KPK untuk diproses sebagai kerugian perekonomian negara. KPK seumur-umur hidupnya belum pernah merumuskan perekonomian negara sebagai kerugian. Ini saya tantang, mudah-mudahan bisa. Kalau perlu ya belajar ke tempatnya Pak Ali dulu, ke Kejaksaan Agung. Di sana sudah ahlinya gitu. Belajar deh gitu. Pak Tanak katanya saya tidak perlu belajar, saya sudah bisa katanya. Ya udah saya tunggu. Mudah-mudahan Pak Endar ini nanti selama masa jabatannya nanti mampu menghajar ekspor nikel ilegal yang merugikan negara senilai 14 triliun dan kerugian perekonomian negaranya nanti bisa dihitung lebih banyak lagi kan, itu yang pertama. Baik Bang Boyamin. Yang kedua bisa ditahan dulu Bang Boyamin, karena di tanah air ya. Bang Boyamin dari Mekah, di tanah air kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita lanjutkan kembali kabar petang. Kami kembali menuju ke Bang Bonyamin. Silakan Bang Bonyamin. Tadi ada poin kedua yang ingin disampaikan. Apa itu poin keduanya? 2 minggu yang lalu KPK memberikan pengumuman untuk mengisi format deputi penindakan KPK termasuk Direktur Penyelidikan KPK. Jadi artinya Endar Priantoro itu sudah dianggap finish, sudah tidak ada urusannya lagi dengan KPK. Terbukti KPK melakukan rekrutmen deputi penindakan yang ditinggal Pak Karyoto dan Direktur Penyelidikan yang ditinggal Pak Endar. Jadi jelas bahwa KPK sebenarnya berkehendak untuk mengisi 2 posisi itu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba menerima kembali Pak Endar,
itu kan tadi dikatakan Pak Fikri katanya karena surat Menpan RB. Nah, itu kan sudah warning. Kalau toh nanti banding administrasi akan diproses, itu berarti kan sudah pertanda akan dikabulkan. Ya, daripada nanti dikabulkan, ya sudahlah titik tengah diterima kembali. Itu pertama. Yang kedua, saya kira ini kebijaksanaan Pak Jokowi supaya tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Kira-kira kan gitu. Bayangkan kalau di Polda itu penyidikannya itu diteruskan dan entah nanti bersalah atau tidak bersalah di pengadilan, tapi ada proses-proses penyidikan, penetapan tersangka, bahkan saya dengar adanya katanya loh ya, ini ada izin penggeledahan di Pengadilan Jakarta Selatan dan juga sudah ada izinnya, tinggal pelaksanaan. Itu kan saya juga tidak bisa membayangkan, saya pun ikut malu gitu loh, betapa ini proses ini menjadi kegaduhan yang tidak perlu. Meskipun nanti kira-kira kalau itu proses penyidikannya, karena para pelapor katanya tidak akan berhenti, tetap akan memperkarakan pelaporan itu, misalnya begitu ya biarlah berproses. Kalau saya sih kalau ditanya ya biarlah setahun lagi lah, kira-kira kan gitu kan. Atau kalau toh nanti ini supaya clear bahwa ini proses ini tidak ada sengketa, kalau toh ada proses penegakan hukum tidak ada kesan seakan-akan dendam lah, misalnya gitu. Ini kan pertanyaannya selalu begitu, apakah ini ada kaitannya tukar guling dengan perkara di Polda? Ya, pasti nanti Pak Firly dijawab dan Pak Fikri juga jawab normatif tidak ada kan pasti begitu. Tapi ada rangkaian itu yang tidak bisa kita nafikan. Tapi saya pun tetap menyambut gembira proses ini supaya kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu itu akan tereliminir dan kemudian mari kita tatap ke depan pemberantasan korupsi yang lebih hebat. Itu aja pesan saya. Makasih. Mas Ali Fikri, syarat akan kegaduhan dan mungkin saja ada dugaan perkara yang belum tuntas yang ditangani oleh Brigjen Endar. Ya, sebuah persepsi, asumsi seperti Mas Boyamin sampaikan sah-sah saja ya, sebagai sebuah asumsi karena ya rangkaian-rangkaian itu kan fakta-faktanya ada dan itu sudah sering kami sampaikan di ruang publik begitu ya. Tetapi yang pasti kami ingin sampaikan dan tegaskan bahwa apa yang kemudian diasumsikan oleh Pak Boyamin itu sama sekali tidak benar begitu ya. Karena tentu kami paham betul fakta yang sebenarnya seperti apa, bukan asumsi lagi begitu. Bahwa misalnya dalam proses penyelesaian ini sebelumnya kan juga ada pertemuan-pertemuan antara pimpinan KPK dengan Kapolri, pembicaraan-pembicaraan terkait dengan sinergi antar penegak hukum, terkait dengan pemberantasan korupsi ke depan seperti apa, itu yang menjadi penting begitu ya. Jadi bukan kemudian dalam konteksnya misalnya tukar guling perkara ataupun kasus ataupun apapun itu begitu ya, sama sekali tidak ada persoalan itu gitu. Bahwa sekarang ada proses penyidikan di Polda Metro Jaya misalnya, ya sebagai sebuah proses penegakan hukum ya harus kita hargai dan hormati begitu ya. Tetapi perlu kami sampaikan kalau secara substansi Dewan Pengawas KPK sendiri juga sudah melakukan pemeriksaan itu secara utuh dan lengkap dengan memanggil berbagai pihak. Bahkan kemudian di expose hasilnya begitu ya secara jelas, secara gamblang ditampilkan apa fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi. Saya kira tidak pernah ada sebuah putusan yang kemudian dibuka sedemikian rupa terang dan jelasnya oleh Dewan Pengawas KPK di hadapan masyarakat melalui teman-teman media. Harapannya apa? Tentu ya seperti itulah KPK. Semua kerja-kerjanya itu transparan, terbuka, independen dan kemudian profesional gitu. Ya sekali lagi kalaupun masih berproses di Polda kami hargai dan hormati karena sebagai proses penegakan hukum gitu. Oke. Nah sekarang saya ingin ke Bang Bonyamin yang menduga mungkin ini ada kaitannya dengan katakanlah tukar guling kasus begitu, kasus yang di Polda dan juga dengan adanya dirlidik ini kembali lagi ke KPK begitu. Nah Bang Bonyamin melihat korelasinya seperti apa di antara kedua hal ini? Sehingga ada dugaan tukar guling. Ya, saya katakan tadi bahwa 2 minggu yang lalu ada rekrutmen calon direktur penyelidikan dan deputi penindakan. Dan pertemuan pimpinan KPK, pertama Pak Firly sendiri dengan Pak Kapolri di rumah dinasnya, itu juga dipublikasikan Pak Firly. Itu sudah 3 bulan yang lalu. Terus pertemuan pimpinan KPK itu lebih dari sebulan yang lalu dengan Kapolri, itu juga disampaikan bahwa pertemuan 5 pimpinan. Jadi itu sudah mengerucut, ada 2 kubu. Kubu Kapolri menginginkan, kira-kira kan gitu, bahwa Endar tetap harus jadi direktur penyelidikan. Tapi KPK
sudah mengambil sikap 2 minggu yang lalu merekrut calon direktur penyelidikan. Itu loh. Baru kemudian setelah ada surat dari Menpan RB seminggu yang lalu kira-kira baru itu kemudian seperti dianulir gitu. Ini fakta semua kok, bukan asumsi loh Pak Firly, Pak Fikri. Jadi ini sesuatu yang udahlah, itu kan bunga-bunga yang rangkaian penyelenggaraan negara yang ada gesekan, harmonis segala macam, ya kita akui aja itu ada. Dan saya kira ini proses-proses begini ini Mbak Tessa, Mas. Silakan, Mas Ali Fikri. Bang Fikri. Ditanggapi. Iya, jadi begini Mas Boyamin itu selalu merangkai-merangkai saja ya gitu. Proses perekrutan di KPK jangan disebutkan hanya penindakan dan penyelidikan saja. Ini memframing jelas gitu, biar nggak sesat gitu ya. Jadi begini, ini kadang-kadang aneh juga ya Mas Boyamin ini yang selalu bikin rame. Jadi kalau perekrutan di KPK itu setiap kemudian jabatan yang kosong ya kemudian kami buka dan jangan hanya disebutkan deputi penindakan dan penyelidikan saja. Ada direktur penuntutan, ada direktur di Korsup, ada deputi informasi dan data. Setiap kekosongan-kosongan jabatan di KPK kami tidak ingin berlama-lama seperti yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu kan segera kemudian dibuka rekrutmen. Dulu sebelum dibuka rekrutmen Pak Boyamin juga ngomong, oh ini karena gara-gara ada perkara tertentu sehingga nanti diisi oleh PLT sehingga gampang disetir dan sebagainya. Ini kan serba salah gitu ya. Begitu dibuka rekrutmen kemudian alasan lain lagi oleh Mas Boyamin ini. Ini aneh memang, kadang-kadang kita itu harus menjelaskan fakta-fakta yang ada. Tapi saya kira kita harus hargai dan hormati apapun kemudian pendapat dari Mas Boyamin dan mungkin ada pihak-pihak tertentu begitu ya. Tetapi yang pasti bahwa seluruh prosedur-prosedur yang ada itu ya KPK lakukan gitu. Kalau kemudian ada kekosongan jabatan ya dibuka rekrutmen secara terbuka dan bukan oleh KPK ya. Kami ingin sampaikan gitu Pak Firly, Pak Fikri. Itu kan berarti sudah dianggap kosong jabatan direktur penyelidikan. Saya tidak perlu nyebut yang lain, memang itu kan yang dianggap kosong deputi penindakan kosong, direktur penyelidikan berarti dianggap kosong kan gitu di rekrutmen, bener kan? Kan begini Mas Boyamin, ketika kemudian sudah ada surat pengembalian pada saat itu ya, karena kami juga memiliki dasar pada saat itu kan bahwa masa tugasnya sudah selesai kan begitu ya. Kemudian dasar sebenarnya sudah sering kami jelaskan ya. Dasar kemudian KPK mengeluarkan pengembalian pada saat itu juga ada semua dasar hukumnya, termasuk kemudian ada surat dari Pak Kapolri, itu betul begitu ya. Dan kemudian keluarnya surat keputusan KPK pada saat itu karena memang belum menerima surat dari Pak Kapolri begitu ya terkait dengan perpanjangan itu. Sedangkan mekanisme yang ada di KPK terkait dengan sumber daya manusia yang bersumber dari kementerian ataupun lembaga lain, ketika kemudian akan memperpanjang itu ada surat dari lembaga tersebut begitu. Nah saat itu memang dari pihak kepolisian suratnya sampai ke KPK itu ketika KPK sudah mengeluarkan surat bahwa jabatan dari beliau itu sudah berakhir begitu. Ya artinya memang kemudian kan jangankan seleksi tadi dengan kemudian diisi oleh pelaksana tugas itu karena memang tidak ada pejabatnya kan begitu. Saya kira itu pemahaman dan pengetahuan yang umum begitu ya. Ketika pejabatnya tidak ada, ini ya diisi pelaksana tugas. Bukan kejadian yang pertama, Pak Fikri. Singkat saja. Ini kan kejadian yang kedua. Dulu Rosa Purbabekti itu dikembalikan, terus kemudian oleh Pak Kapolri Idam Aziz juga ditolak, akhirnya diterima lagi. Jadi sudah kejadian yang kedua gitu. Sebenarnya ini sesuatu yang ya kita terimalah penjelasan. Diskusi sangat seru sekali. KPK harus lebih hebat gitu aja setelah ini selesai. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Bang Boyamin dan juga Bang Fikri, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat petang semuanya. Kita tunggu nanti Bang Boyamin dari Tanah Suci Selamat petang Indonesia, Mbak Risa, Mas Ali Andro. Fikri. Diskusi panjang lebar di saya.